Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para pengurus At-Taqwa Center, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Edi Turban Naim AG, ibu-ibu jamaah kuliah subuh, bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya, khususnya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri majelis rutin kuliah subuh di Masjid Raya Taqwa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah di fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat seiring salam semoga Allah tetapkan kepada baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan tergolong umat yang akan mendapatkan kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka pengajian dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli shalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita sama-sama berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman salima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yundarun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anjalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillahi walau yarul ladzina dhalamu id yaronal adaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha sadidul adab. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 161 sampai dengan 165.
Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih wajah doa yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa mendapatkan limpahan pahala dan rahmat Allah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mendengarkan maido hasanah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Edi Turbana MAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Al-ayah, Sadaqallahul Adzim. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kusuma. Ada beliau? Yakni Ibu Hajah Siti Halimah. Betul? Atau Ibu Wawan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Kusuma, kuliah subuh Masjid Raya At-Taqwa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada bulan ini kegiatan kita sudah bisa dibuka kembali. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah virus corona. Saya sudah kena 2 atau 3 kali lah, jadi sudah bisa merasakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun keselamatan dan kesejahteraannya kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat yang barusan dibacakan adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf Qardawi di dalam salah satu buku fikihnya menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah itu dibagi 5. Yang pertama ada ibadah kepada Allah dengan menggunakan tenaga. Seperti kita menghadiri Majlis Taklim ini juga menggunakan tenaga. Tadi barusan sholat subuh, bahkan sebelumnya kita lakukan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar yang pahalanya luar biasa. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Tadi pada sholat qobliyah dulu enggak? Pahalanya luar biasa. Yang kedua, ada ibadah kepada Allah itu menggunakan harta. Pakai tiud, tahu bu tiud? Duit. Duit dibalik jadi tiud. Ada juga yang menggunakan keduanya, ya tenaga, ya harta. Contohnya melaksanakan ibadah haji. Lalu yang keempat, kita melaksanakan ibadah kepada Allah, orang lain tahu. Dan yang kelima,
kita beribadah kepada Allah yang sifatnya rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa. Makanya tidak ada lomba puasa. Ada nggak lomba puasa? Saya kalau ditunjuk untuk jadi lomba puasa, saya lebih baik mengundurkan diri. Karena sulit untuk menilainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya ingin menjelaskan tentang at-tadhkirat sesuai dengan judul saya. Artinya peringatan-peringatan. Itu jamak muannas salim, at-tadhkirat. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sesuai dengan KMA nomor 29. Nomornya nomor 29 tahun 2019. Bahwa Majelis Taklim itu hendaknya mengkonversikan diri kepada pendidikan diniyah. Jadi bukan hanya belajar Al-Qur'annya saja, tetapi dinul Islamnya, belajar fikihnya, belajar tauhidnya. Malah ada saya lihat pembahasan tentang akidatul awam, ya. Aqaid 50 tuh harus hafal. Nah, saya kebagian at-tadhkirat. Itulah yang disebut dengan konversi atau perubahan dari yang klasik menuju dinul Islam. Termasuk juga harusnya ada bahasa Arabnya. Nanti biar yang muda-muda tuh, yang bertiga nanti ajar bahasa Arab. Dasarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis yang perawinya disampaikan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang dan dikenal dengan hadis Jibril. Karena dalam hadis ini Jibril lebih dominan tentang pemberitaannya. Jadi membahas yang pertama tentang sendi Islam. Nanti hari ini sendi Islam. Berikutnya tentang rukun iman, kemudian ihsan, dan yang keempat nanti bulan Desember adalah tanda-tanda hari kiamat. Sendi-sendi Islam. Sendi itu perlu nggak, Bu? Kita kalau nggak ada sendi kayak robot. Ada 360 sendi di tubuh kita. Makanya sendi itu perlu. Sehingga rukun Islam ini oleh pengarangnya diterjemahkan dengan sendi-sendi Islam. Ada berapa sendi Islam? Ada 5. Supaya mudah diingat, jidat, siji, syahadat. Ya Kang Sulaiman, jidat, siji, syahadat. Rolat, loro, sholat. Lukat, telu, zakat. Ngarang aja lah. Patso, 4 poso, 4 puasa. Yang terakhir itu moji. Moji itu 5 siji. Bukan 5 siji, 5 haji. 51 sama nomor. Jadi yang pertama jidat, yang kedua lukat, ya, kemudian patso, dan kelima adalah moji. Yang keduanya adalah rolat, loro, sholat.
Hadisnya begini, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabari aku tentang rukun Islam. Karena Jibril yang ngomong, boleh kan ya Muhammad, kalau kita ya janganlah ya. Karena di kalangan malaikat tidak mengenal status seperti itu. Kalau kita ya harus ada Sayyidina Muhammad, ya Bu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama itu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Apakah cukup diyakini atau ditambah dengan diucapkan? Pendapatnya macam-macam, nanti dijelaskan 10 menit lah. Lalu yang kedua, karena wawunya wawu atof, maka dibacanya fathah. Wa tuqimas sholata. Yang kedua, menegakkan ibadah sholat. Bila perlu dengan sholat sunnahnya. Sholat sunnah rawatib ada berapa rakaat, Bu? Ada berapa sholat rawatib? Sehari semalam. Jangan dikorupsi, Bu. Kayak dana bansos dikorupsi. Ada 12. Duhur berapa duhur qobliyahnya? 4. Badiahnya 2. Asar sebelumnya 2. Badiah enggak ada. Maghrib badiah 2. Isya ba'diyah 2. Kalau qobliyahnya mau dilaksanakan maghrib dan isya silahkan, kata Nabi. Jadi 12. Kalau qobliyah maghrib dengan qobliyah isya'nya ingin dilaksanakan, jadi 16. Tujuannya apa? Untuk menambal kekurangan dari sholat yang 5 waktu. Barangkali ada kekurangan. Itu dibahas panjang lebar di buku yang diterjemahkan oleh Ustadz Uwas. Buku terbaru, terlaris nomor 2, Bu. Setelah maaf aku Tuhan, aku hampir putus asa. Saya beli di Gramedia. Lalu yang kedua, manfaatnya apa? Orang yang biasa mempertahankan sholat sunnah, diantaranya sholat sunnah rawatib, akan dibangunkan rumah di surga. Pengen beli dibangun rumah di surga, Bu. Ini kalau ingin bangun rumah di jalan-jalan utama, jalan raya, samping jalan utama sekitar 9 sampai 10 juta per meter, Bu ya. Betul. Kalau saya di Harum Sari masih sekitar 2 sampai 3 juta per meter. Lalu yang ketiga adalah waktu tiaz zakata, mengeluarkan zakat. Yang keempat, watasuma Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yakni melaksanakan ibadah haji. Moji, Bu ya, bukan limo siji tapi limo kaji. Ini bapak-bapak ingatnya moji limo siji, limo haji. Jadi keterangannya begini, Bu.
Malaikat Jibril ingin mengevaluasi. Evaluasi perlu nggak? Perlu. Anak sekolah naik tidaknya kan harus melalui evaluasi dulu, UN. Ini evaluasi bagaimana Nabi ketika menyampaikan rukun Islam ini kepada umatnya. Sehingga di awal hadis ini diceritakan bagaimana akhlak seorang murid kepada gurunya. Jadi kalau seorang murid ingin belajar ke gurunya harus ada tata keramanya. Saya waktu menghafal Al-Quran di Jogja, di Pondok Pesantren Krapyak, dari mulai luar masjid sudah ngerondong. Terus ngesot. Padahal saya nunggu urutan nomor 102. Menghadap habis maghrib, ketemu kiainya jam 10 malam. Setor hafalan. Enggak hafal, bonggan. Rotan penjalin yang tipis sudah menunggu. Saya pernah kena pukul 2 kali, alhamdulillah berkah. Guru saya itu almarhum Kiai Haji Ahmad Munawir. Jadi malaikat Jibril sikunya ditempelkan kepada siku Nabi Muhammad SAW dan kedua telapak tangannya ditempelkan kepada paha Rasulullah SAW. Itu begitu hormatnya seorang murid menghormati guru. Udah intinya begitulah. Pokoknya termasuk perawi, termasuk sahabat yang lain mengetahui bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Selesai yang pertama. Konon Nabi Muhammad SAW pada suatu hari berada di tengah-tengah orang banyak, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril sambil bertanya, apakah iman itu? Ini redaksi dari Imam Bukhari, lebih jelas bahwa yang datang itu tidak lain adalah malaikat Jibril. Langsung ke sendi-sendinya yang 5 Buya. Yang pertama, arti Islam dulu. Kan kadang-kadang kita menghadapi istilah ada Islam, ada iman. Apa bedanya? Kalau Islam itu adalah iman, tapi orang yang beriman pasti Islam. Iya. Kenapa iman pasti Islam? Ada dasarnya mengenai iman yang bercabang-cabang. Kang Sulaiman, iman cabangnya berapa? 70, 60 lebih sedikit. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa iman itu bercabang-cabang menjadi 70 atau 60 lebih sedikit cabang. Qala Rasulullah SAW al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Cabang iman yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika tasyahud menunjukkan jari,
ketika mengucapkan kalimat ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Dan yang paling rendah ialah membuang gangguan dari jalan. Ana duri, ana beling, Bu, pinggir nang, Bu, aja menang baik. Itu juga bagian dari iman. Jadi iman bukan hanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus dilakukan dengan amal perbuatan. Jadi kalau ada hal-hal yang membahayakan di jalan, kita singkirkan. Malah aja bagian baiklah kadar ke kang kena duduk kita. Berarti imannya lemah. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang berkurang, kadang bertambah, naik turun. Kadang decrease, kadang increase. Ada lagi, Bu. Ternyata sifat malu merupakan cabang dari iman. Ini kebanyakan orang Indonesia sudah kehilangan rasa malu. Wong berbuat salah aja gemuyu. Ya Bu ya. Wong korupsi ya disorot kamera. Enggak ada rasa malunya. Berarti imannya enggak ada. Jadi iman itu bukan hanya di masjid. Di kantor juga beriman. Di luar juga beriman, di rumah beriman. Jadi kira-kira kita memiliki rasa malu penting atau tidak? Penting. Sebab ini merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebagai contoh, syariat hanya menyebutkan perkataan Islam, tetapi sudah tercakup pengertian membenarkan di dalam hati. Contohnya hadis tadi. Nanti bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Iman. Jadi inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi sekali lagi kalau dikatakan Islam berarti adalah iman. Kalau iman sudah pasti Islam. Ya adalah. Ini kata pendapat ulama yang dikutip oleh guru saya waktu di Jogja yang namanya Profesor Fatur Rahman. Beliau hafal 10.000 hadis dengan sanad dan perawinya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udahlah, saya nggak akan menerangkan tentang polemik macam-macam ya. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis saja yang berbunyi begini. Mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhalal jannah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman ini sahabat yang luar biasa. Kalau bulan Ramadan, 1 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Kalau sahabat Abu Bakar hebatnya di mana? Melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena kehati-hatiannya. Daripada tidur kemudian bablas. Iya. Kang Sulaiman, ada hadis yang mengatakan tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kenapa alasannya?
Kalau dua-duanya dikerjakan namanya bukan ganjil, genap. 3 tambah 3 berapa? 6. Genap bukan? Ganjil bukan? Bukan. Enggak, maksudnya tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau Umar bin Khattab itu melakukannya pada 2/3 malam. Saking apanya? Saking semangatnya. Makanya anaknya nurun ya, namanya Abdullah ibnu Umar. Belum pernah meninggalkan sampai meninggal dunia setelah Rasulullah mengatakan bahwa wahai Hafsah adikmu Abdullah ibnu Umar termasuk orang yang hebat di sisi Allah kalau mengerjakan sholat tahajud. Sampaikan ke dia. Setelah disampaikan ucapan Rasulullah dari Hafsah, Abdullah ibnu Umar belum pernah meninggalkan sholat tahajud sampai meninggal dunia. Ya ibu-ibu kalau nggak bisa seminggu sekali lah. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Masa belum pernah sholat tahajud? Aja tangi padu mampir di kamar mandi bae Bu ya. Kamar mandi itu tidur lagi malah tidurnya lebih lelap. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat Gusti Allah akeh beli Bu. Tapi terima kasih ning Allah priben. Syukur itu terima kasih. Kalau habis nerima ya kudu ngasih. Kalau nerima ya harus ngasih. Jangan nerimanya saja. Sok ibu makan dari pagi, siang, sore, masuk ke perut nggak ada yang keluar. Kira-kira priben. Bahaya. Barang siapa yang akan mati, kita semuanya mati. Saya waktu kena COVID yang terakhir pasrah bola. Belum bisa apa-apa, napasnya susah. Terutama ke hari 12-13, saya udah putus asa ya Allah, bahkan saya memang dijemput oleh malaikat Ijro'il sekian ya wus lah, priben mani. Kata dokter saya udah sampai 3 kali berarti imun saya hebat, bisa sampai 15.000 katanya. Makanya orang yang sudah terkena COVID itu plasmanya bisa diambil ya. Ini yang dikembangkan oleh antivirus Moderna. Kalau yang dari Cina itu virusnya dimatikan, dimasukkan ke tubuh. Barang siapa akan mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka dia pasti masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia korupsi, kalau pernah mengucapkan 2 kali masad, dia masuk surga, cuma mampir dikit yang neraka. Kayak pakaian kotor ya, masa langsung dimasukkan ke lemari? Harus apa? Cuci dulu. Bila perlu dibanting-banting Bu ya. Terus dijemur. Kasih pewangi, baru disetrika, kemudian baru dimasukkan ke dalam lemari. Ini hadis ini banyak pembahasan. Kata Ibnu Sholah, si perawinya itu hafalannya kurang kuat, ada redaksi yang tertinggal. Tapi saya lebih berpendapat bahwa di dalam kata ya'lamu ini berarti sudah mengandung pengertian semuanya. Yang meyakini, yang memahami, dan juga mengamalkan.
Saya lebih setuju yang terakhir. Jangan mengikuti pendapat aliran Murji'ah yang berpendapat bahwa perbuatan maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Nah, ini yang bahaya. Ya enak kan tukang maksiat ya. Yang penting syahadat. Iya. Pasti dijamin masuk surga. Maksiat tidak akan berpengaruh. Wah, itu berbahaya. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga, surganya yang surga yang tertinggi, namanya Jannatul Firdaus. Di surga ada berapa tingkatan, Kang Sulaiman? Ada berapa tingkatan surga? 8. Yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita masuk semua ke surga itu. Nanti saya supirnya, Kang Sulaiman kondekturnya. Iya, ibu-ibu semua penumpangnya. Jangan ada yang tertinggal. Bisnya PO At-Taqwa. Ya, Kang Sulaiman, jangan sampai ada yang tertinggal nanti. Tuh ibu-ibu yang di belakang juga. Ning surga nunggang mobil bis, bisa bis AC ibunya. Tidak menurunkan dan menaikkan penumpang di jalanan. Wah, enak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua adalah mengerjakan ibadah sholat. Paling enak umatnya Nabi Muhammad pada periode Mekah. Wis pokoknya rukun Islamnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan ibadah sholat, ya taat kepada mertua. Wis Kang Sule taat ngan yang mertua. Aja anaknya diwek kenang ya. Tapi ke orang tuanya jarang silaturahim, si arane nyulik anaknya. Ya karena pada waktu periode Mekah rukun Islamnya baru 2, iya kan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat sama dengan menjalankan sholat terus mati. Dia orang benar, orang sholat harus masuk surga. Makanya mudah-mudahan setelah kita mengkaji tentang ayat Al-Quran dan juga hadis mengenai dinul Islam ini, kita semakin yakin bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita jalani ibadah itu dengan istiqomah. Saya punya seorang ustadz, Kang Sule. Ustadz saya itu seorang pejabat tinggi dinas di Departemen Keuangan. Waktu habis pensiun biasa kerjaannya main catur karo bapak saya. Jam 10 sampai jam sebelum duhur belum selesai. Lagi rame-ramenya. 15 menit mau adzan duhur, berhenti Bu. Main caturnya berhenti. Beliau bilang ke bapak saya, Kang, lihat mana pen duhur, kita pen masjid. Berhenti, udah padahal lagi seru-serunya. Bapak kita sih, Kang, engkau tanggung. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat wajib secara berjamaah di masjid. Karena beliau ketua DKM-nya Masjid Nur Rohim yang dekat SD Sadagori. Sholat rawatibnya tidak pernah tertinggal. Meninggalnya begitu indah.
Kayak malaikat Ijroil weruh pengen mencabut nyawanya. Yang sedang besuk di ngokon metu dikit. Setelah pada keluar, masuk lagi sudah nggak ada dalam keadaan tersenyum. Ibu pengen beli mati mengkonon, Bu. Ya jalani di Islam dengan baik. Tadi kan hadisnya jelas. Mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, sehingga Hasan Al-Basri menambahkan wa adda haqqahu, dan melaksanakan hak-hak kepada Allah. Jadi yang namanya hak itu dari luar ke dalam. Yang punya haknya siapa? Allah. Kewajibannya kita. Kitanya melaksanakan kewajiban kepada Allah. Itulah yang melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bisa selain yang wajib, juga yang sunnahnya dilakoni. Sama dengan ibu punya 2 orang pembantu. Lalu kita suruh yang pertama membelikan buah-buahannya asal-asalan. Bahkan gawai ning kaos mengkonon bubuk. Sopan beli. Yang kedua, dipilihnya buah-buahan yang bagus-bagus, ditaruh di tempat buah, dikasih minyak wangi, raihan. Dikasihkan kepada majikannya dengan sopan. Bagus yang mana? Bagus yang sopan tadi. Jadi sholatnya nanti aja lah dijelaskan karena sudah 6:30 Bu ya. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang jelas nomor pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua menunaikan ibadah sholat. Yang ketiga melaksanakan zakat. Keempat melaksanakan puasa. Dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya jangan padu pengen kawin bae Bu ya. Ya Bapak Naib, Bapak penghulu, marilah. Sebelum acara akad nikah dimulai, kita awali dengan membaca tasyahud dan istighfar. Pokoknya habis sholat kita bacalah minimal 100 kali. Saya kira itu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenarnya. Nanti kalau iman-imanan nanti surganya surga-surgaan ya Bu ya. Itu aja, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga ditunggu oleh tukang Bu ya. Udah janjian jam 7 harus sudah ada di rumah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.